Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri ruang dan cakupannya dengan etika profesi keguruan. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah geometri ruang dan etika profesi keguruan. Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Baik, masuk ke materi. Di sini ada konsep dasar dari geometri ruang dengan etika profesi keguruan. Nah, yang akan kita bahas apa sih itu geometri ruang, bagaimana dan apa saja itu geometri ruang, dan bagaimana kita menjelaskan tentang geometri ruang disertai dengan bagaimana kita menyikapi etika profesi seorang keguruan. Oke, geometri ruang. Geometri ruang adalah himpunan titik, garis, bidang dalam ruang berdimensi 3 yang ada dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang dibatasi. Geometri ruang terbagi menjadi dua, yaitu ada bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar yang meliputi sebagai berikut, yaitu ada kubus. Nah, kubus itu memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Rumusnya adalah untuk luas permukaan yaitu 6 kali S pangkat 2, atau kita sama dengankan yaitu 6S kuadrat. Untuk volumenya yaitu S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Yang kedua ada balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik. Rumusnya adalah untuk luas permukaan yaitu 2 kali PL atau panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, itu dikali dengan 2. Untuk volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga ada limas. Limas itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak terbentuk segitiga, memiliki 6 tambah 1 sisi, 2N rusuk, dan 6N tambah 1 titik sudut. Untuk luas permukaannya yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Untuk volumenya yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dan yang keempat ada prisma. Prisma itu merupakan bangun ruang sisi 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak terbentuk persegi dan persegi panjang. Untuk rumusnya yaitu luas permukaan 2 kali luas 2S tambah kali link alas kali tinggi. Untuk volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Nah, yang bagian kedua ada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang sisi lengkung yang punya bagian berupa lengkungan, baik itu di selimut atau di permukaan bidang yang meliputi sebagai berikut, yaitu ada kerucut. Kerucut itu memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan titik sudut. Untuk rumusnya yaitu luas permukaannya PR dikali R tambah S. Untuk luas selimutnya yaitu PRS. Untuk volumenya yaitu sepertiga akar R kuadrat kali tinggi. Bagian kedua ada tabung. Tabung adalah
ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Luas permukaan yaitu 2πr dikali r tambah tinggi. Untuk luas selimutnya yaitu 2πrt. Untuk volumenya yaitu pi r kuadrat T. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Untuk luas permukaannya yaitu 4πr kuadrat dan untuk volumenya yaitu 4/3 πr pangkat 3. Nah, selanjutnya ada bagian titik. Nah, macam-macamnya yaitu ada yang pertama titik ke titik. Nah, ini ada 2 yaitu bagian A titik berimpit, yaitu berarti titiknya sama dengan titik yang lainnya letaknya. Contohnya seperti ini, ada titik A dan titik B letaknya sama. Nah, itu dikatakan sebagai titik ke titik berimpit. Dan ada juga titik yang tidak berimpit, yaitu titik A dan titik B nya berpisah tempat. Selanjutnya ada titik ke garis. Nah, di sini ada 2 bagian, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Untuk titik terletak pada garis berarti titiknya berada di garis. Nah, seperti ini. Untuk titik yang di luar garis berarti titiknya berada di lingkungan atau tidak terdapat pada garis. Yang ketiga ada titik pada bidang. Nah, titik pada bidang ada 2 bagian, yaitu titik berada di bidang yang berarti titiknya berada di dalam atau berada di kawasan bidang. Yang kedua, titik berada di luar bidang, berarti titik tersebut berada di luar atau tidak berada di kawasan dalam bidang tersebut. Yang selanjutnya ada garis ke garis. Nah, ini ada 3 bagian, yaitu garis berhimpit, berarti garis berhimpit itu garis yang satu letaknya sama. Contohnya misalkan ada garis 1, nah itu sejajar atau berimpit tepatnya setempat atau seterletak dengan garis yang lainnya sehingga berimpit. Yang kedua ada garis bersilangan. Nah, berarti garis tersebut bersilangan garis 1 dengan yang lainnya. Dan C ada garis berpotongan, yaitu garis yang memotong satu sama lain garis. Nah, yang selanjutnya ada garis ke bidang. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, garis terletak pada bidang, berarti garis tersebut ada dalam bidang tersebut. Yang ke B atau yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Nah, dalam hal ini bisa jadi garis tersebut berada di dalam bidang, tetapi garis ini bisa memotong bidang tersebut atau menembusnya. Dan yang ke C atau yang ketiga ada garis sejajar dengan bidang. Nah, misalkan di sini ada bidang bergaris datar, berarti garis tersebut juga bisa datar, entah itu di dalam dan di luar. Yang selanjutnya ada bidang ke bidang. Nah, ini ada 3 bagian lagi, yaitu bidang yang berimpit, berarti yang terletak. Ada juga bidang yang sejajar, berarti bidang itu beda letaknya tetapi sejajar. Dan ada juga yang berpotongan, baik itu memotong bidang tersebut ataupun garisnya. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 20 cm. Hitunglah luas dan volume balok tersebut. Maka kita jawab yang
rumus kita sudah ketahui bahwa untuk volume balok yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita tinggal masukkan saja E-nya atau panjangnya itu 200 cm, lebarnya 10 dan tingginya 20. Nah, maka kita kalikan semuanya, totalnya adalah 40.000 cm kubik. Nah, itu untuk volume balok tersebut. Nah, untuk luas baloknya yaitu tinggal kita masukkan saja ke rumus yang sudah ketahui, 2 kali 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Nah, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu yang totalnya 6.200. Baru kita dikali dengan 2, yaitu hasilnya 12.400 cm persegi. Nah, selanjutnya mengenai aspek dalam kaitannya dengan etika profesi keguruan. Nah, dalam hal ini profesi berarti sebuah pekerjaan yang dimiliki oleh manusia, dan etika itu adalah suatu sifat bagaimana kita mengkarakterkan kepada orang lain, dan keguruan berarti orang yang bisa mendidik atau bisa memengaruhi orang lain yang akan lebih baik lagi. Nah, dalam keguruan itu harus bisa dan harus mampu melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada mendidik. Nah, mendidik itu adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara baik. Nah, itu untuk mendidik. Jadi seorang guru itu harus taat atau harus lebih baik daripada muridnya, sehingga muridnya bisa mencontoh gurunya untuk terdidik dengan baik. Nah, yang kedua ada membimbing. Membimbing ini berkaitan dengan norma dan tata tertib. Membimbing yaitu pemberian motivasi, terus diasah ilmu dan pengetahuannya. Yang ketiga ada mengarahkan. Mengarahkan sama saja dengan menunjukkan bahwa ini adalah jalan yang benar dan ini adalah jalan yang salah. Maka kita sebagai guru, kita harus mengarahkan atau menunjukkan jalan mana yang benar kepada siswa. Yang keempat ada mengajar. Nah, ini adalah proses menyampaikan informasi dari pengetahuan guru ke murid. Apa ilmu dan pengetahuan yang akan diajarkan. Nah, yang kelima ada menilai. Menilai ini adalah mengambil keputusan yang menentukan suatu berdasarkan kriteria baik. Nah, penilaian ini sangatlah penting sekali untuk guru lakukan kepada siswa, agar guru tahu bagaimana siswa tersebut. Yang selanjutnya, yang keenam ada melatih. Melatih adalah proses kegiatan untuk membantu orang lain agar lebih baik dan terus lebih bagus. Nah, dalam hal ini guru juga harus dapat melatih, harus semangat dan tetap konsisten. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses yang menentukan nilai dari suatu hal. Nah, ini berkaitan dengan penilaian juga. Jadi, seorang guru itu bahwa berada pada pendidikan. Pendidikan ini merupakan bentuk kebaikan baik untuk diri kita yang dididik maupun kita sebagai pendidik yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, di luar juga pendidikan bermanfaat juga bagi orang yang bermasyarakat, mengamalkan terus memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu harus serta-merta tidak hanya mengajar, tapi juga mengevaluasi, dengan juga terus memberikan motivasi dan sebagainya, sehingga guru dan murid itu bisa sama-sama menguntungkan,
satu sama lain saling membantu dan mengingatkan. Itulah tugas pendidikan. Jadi dari profesi guru ini yaitu guru yang memiliki karakteristik menjadi seorang guru yang baik untuk merubah siswa kepada kebaikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal tersebut berkenaan dengan geometri ruang dan disertai dengan konsep bagaimana etika profesi keguruan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.